Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat, salam semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam pecahan dan juga cara mengubah pecahan murni, pecahan biasa, menjadi kepecahan campuran, dan desimal juga persen. Nah, mari kita mulai ya. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar mengenai macam-macam pecahan. Tapi di sini akan Bumia sampaikan kembali untuk mengingat-ingat macam-macam pecahan. Ya, macam-macam pecahan. Kemarin yang kita pelajari adalah yang pertama adalah pecahan murni, kemudian pecahan tidak murni, yang ketiga adalah pecahan campuran. Lalu yang keempat adalah pecahan desimal. Dan yang kelima adalah persen. Baik, kita akan memulai dari yang paling atas sendiri untuk pecahan murni. Nah, anak-anak, pecahan murni ini contohnya 1/2, 5/7, 9/25. Nah, sebenarnya pecahan murni ini apa? Pecahan murni ini pecahan di mana pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, masih ingat kan pembilang itu yang mana? Ya, betul sekali. Pembilang itu yang atas, ya, yang berada di atas. Lalu penyebutnya itu yang berada di bawah, ya. Kita lihat bahwa contoh-contoh tersebut pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Pecahan tidak murni. Di sini ada contoh 11/2, 35/7, lalu 49/25. Nah, di sini pecahan tidak murni itu adalah pecahan di mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, anak-anak bisa melihat ya di sini bahwa pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Ya. Oke, selanjutnya kita belajar untuk yang ketiga yaitu pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campuran ini, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, contohnya ada 1, 1/2, kemudian ada 2, 3/4, lalu ada lagi 5, 9/12, dan seterusnya. Nah, anak-anak, di sini pecahan campuran itu sebenarnya diperoleh dari pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni ini kemudian dibuat ke pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya? Bumi akan contohkan satu, ya. Di sini misalnya adalah kita gunakan ya. Oke. Kita contohkan untuk 11/2 ya. Kita akan buat ke dalam pecahan campuran. Nah, untuk menjadikan kepecahan campuran, kalian harus tahu tentang porogapit. Ya, masih ingat ya, porogapit ada di kelas 3. Kalian pernah belajar itu. Nah, oke, dicoret-coretan di sini ya. Bumi akan coret-coret di sini. Itu caranya adalah 11/2 ini
kita artikan sebagai 11 dibagi 2. Nah, di sini seperti ini. Nah, kemudian 11 ini kita bagi 2. Hasilnya adalah 5. Ya, 5 kali 2. Hasilnya 10. Kita kurangkan, sisanya adalah 1. 1 bagi 2 tidak cukup. Nah, sampai di sini. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana caranya? Kita tulis ini 5 ya. Kita tulis 5. Nah, kemudian ini 5-nya sebagai bilangan bulat. Lalu 1. Ya, sisanya tadi. Betul sekali. Sisanya tadi kita tulis di sini 1, lalu per 2 ya, karena penyebutnya 2. Ini ya. Oke. Seperti itu anak-anak. Semoga kalian paham ya. Jadi 11 per 2 itu bentuk pecahan campurannya adalah 5, 1 per 2. Kita lanjutkan. Untuk yang keempat, pecahan desimal. Nah, di sini contohnya ada 0,6, 0,21, 1,2, dan 1,245. Nah, ini cara membacanya itu ya. Yang pertama ini 0,6. Lalu yang kedua 0,21. Lalu yang ini kita baca 1,2. Dan yang terakhir ini kita baca 1,245. Jangan salah ya. Jangan sampai dibaca 1,245. Bukan seperti itu ya. Tetapi cara membacanya 1,245. Oke, sampai di sini jelas ya anak-anak ya. Semangat. Nah, kemudian anak-anak, pecahan desimal ini terdiri dari per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat di sini pecahan desimal itu ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, anak-anak, coba kita lihat untuk 0,6. 0,6 ini merupakan per 10 ya. Lalu untuk 0,21 ini adalah per 100. Lalu yang di sini ya 1,245 ini adalah per 1000. Ya. Artinya apa? Per 10, per 100, per 1000. Nah, itu artinya kalau kita buat menjadi pecahan biasa, itu artinya per 10 itu per 10 seperti ini. Nah, di sini berarti 6 per 10. Lalu per 100, artinya di sini 0,21 adalah 21 per 100. Lalu untuk yang 1,245 itu artinya adalah 1245 per 1000. Ya, sampai di sini semoga anak-anak jelas ya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan untuk bagian persen ya. Kita akan belajar bagian persen. Persen ini kita
nyatakan dalam lambang seperti ini. Ya. Oke, ada 0 garis miring 0 lagi ya. Contohnya ada 10%. 10% ini artinya 10/100. Nah, persen ini merupakan bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Ya. Ada contoh lain lagi, misalnya 35%. Nah, artinya adalah 35/100. Sampai di sini, semoga anak-anak paham ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Nah, di sini untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, sekarang bagaimana cara-caranya atau langkah-langkahnya? Langkah yang pertama yaitu ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Lalu langkah yang kedua, ubahlah pecahan yang diperoleh menjadi bentuk persen. Nah, Bumi akan contohkan di sini adalah ada pecahan 2/5. Akan kita buat ke dalam persen ya. 2/5 ini ya kita jadikan per 100. Nah, anak-anak supaya menjadi per 100 kira-kira penyebutnya ini harus dikalikan berapa ya? Ya, betul sekali. Kita kalikan 5 atau penyebutnya ini dengan bilangan 20 supaya menjadi 100. Ya, berarti jika penyebutnya dikalikan 20, maka pembilang juga kita kalikan dengan 20. Nah, hasilnya adalah 2 kali 20 itu 40 per 5 kali 20, 100. Nah, sampai di sini 40/100. Masih ingat ya anak-anak tadi per 100 itu kita ubah menjadi bentuk persen ya. Caranya adalah 40 ini kita tulis, lalu tanda persennya adalah seperti ini. Nah, sudah jadi. Jadi 2/5 itu sama dengan 40%. Nah, sampai di sini semoga anak-anak jelas ya. Baik, Bumi akan berikan contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua ada pecahan 5/9 jika itu mau dijadikan ke persen. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengalihkan 5/9 ini dengan 100%. Ya. Kenapa kok tidak dikalikan bilangan yang sama, Ibu? Ya, karena di sini penyebutnya itu 9 dan kelipatan 100-nya itu tidak ada, ya. Maka kita kalikan dengan 100%. Nah, kemudian kita kalikan 5 dengan 100, ya. Kita kalikan 5 dengan 100 ini, hasilnya adalah 500/9%. Nah, kemudian kita masih ingat ya, tadi kita buat pecahan 500/9 ini
ini kan merupakan pecahan tidak murni, ya. Kita buat ke pecahan campuran. Nah, kita coret-coret di sini ya. Tapi kalau anak-anak nanti silahkan coret-coret di kertas coret-coretan. Nah, 500/9 ini kita buat porogapetnya. 500 dibagi 9. Yuk, kita lihat. Oke, 5 bagi 9 tidak cukup, kita ambil 2 angka, jadi 50. 50 bagi 9, yaitu 5. Oke, 5 kali 9 itu 45. Kita kurangi, hasilnya adalah 5. Lalu kita turunkan 0. Oke, 50 bagi 9 adalah 5. 5 kali 9 yaitu 45. Kita kurangi, sisanya adalah 5. Nah, berarti di sini 500 dibagi 9 hasilnya adalah 55. Kemudian 5/9%. Nah, seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian tambah jelas. Oke, kita lanjutkan untuk bagian mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, kalau tadi pecahan biasa ke persen, sekarang dari persen ke pecahan biasa. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita mengubah persen menjadi pecahan biasa. Lalu yang kedua, kita sederhanakan pecahan yang kita peroleh tadi. Nah, sekarang akan Bu Mia sampaikan contoh untuk soalnya. Di sini Bu Mia contohkan 35%. Itu kalau kita jadikan pecahan, ya, pecahan biasa adalah 35/100. Ingat ya tadi ya, di depan tadi ya. Kemudian kita buat 35/100 ini supaya menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, kira-kira kita bagi berapa ya supaya semuanya menjadi paling sederhana. Oke, ingat jika kita membagi, kita harus membagi bilangan yang sama antara penyebut dan pembilangnya. Yuk, kita coba 35 ini. 35/100 kita bagi dengan 5. Ya, kita bagi dengan 5. Hasilnya, coba. 35 dibagi 5, hasilnya adalah 7. 100 bagi 5 adalah 20. Nah, coba 7/20 ini masih bisa kita bagi dengan bilangan yang sama enggak ya? Oke, ternyata sudah tidak ada bilangan lagi yang membagi keduanya. Berarti di sini 35% itu bentuk pecahan biasanya adalah 7/20. Sampai di sini, anak-anak jelas ya? Bisa dilanjutkan ya? Baik. Kita akan melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu mengubah pecahan biasa, ya, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, di sini akan Bu Mia sampaikan ada 2 macam. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Dan nanti
kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, anak-anak, sekarang yang pertama akan kita bahas adalah mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Oke, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita ubah dulu pecahan biasa itu menjadi pecahan berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Lalu yang kedua, pecahan yang diperoleh kemudian diubah menjadi pecahan desimal. Nah, di sini contohnya adalah 1/4. Ya, 1/4 ini kita akan mengubah menjadi berpenyebut 10 atau 100 ya. Ya, betul sekali. Kita akan mengubah ke dalam bentuk pecahan yang berpenyebut 100 ya. Oke. Kira-kira 1/4 ini kita kalikan berapa ya supaya menjadi berpenyebut 100? Ya, kita mengalikannya dengan 25. Ingat, jika kita mengalihkan 25 dalam penyebutnya, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 25. Nah, kira-kira hasilnya adalah 1 kali 25 adalah 25 per 4 kali 25 adalah 100. Nah, oke, langkah pertama sudah. Lalu langkah kedua yaitu kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, di sini per 100 ya, di sini nolnya ada 2. Nah, anak-anak 25 ini kita tulis dulu ya. Nah, 25 ini sama artinya dengan 25,0 ya. Nah, berarti ada tanda koma di belakang angka 5. Nah, tetapi karena ini per 100 ya, kita ajukan ya komanya ini maju sebanyak 2 langkah ya. Karena ini per 100 dan per 100 ini nolnya kan ada 2. Nah, kita ajukan koma sebanyak 2 langkah ya. 1, 2 ya, berada di sini. Berada di depan angka 2. Maka komanya ada di sini, kemudian depan koma ada 0. Nah, anak-anak coba lihat ya, 25 per 100 itu menjadi 0,25 ya. Jadi 1/4 ini bila diubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,25. Nah, ingat ya anak-anak untuk membaca pecahan desimalnya ya. Oke, kita akan lanjut ya. Misalnya di sini ada contoh lagi. Contohnya 2/5. Nah, anak-anak coba kita lihat pecahan 2/5 ini. Nah, pecahan 2/5 ini kira-kira kita buat penyebutnya 10 atau 100 atau 1000 ya? Iya, betul. Kita akan menjadikan penyebutnya per 10 ya. Karena 5 itu untuk kelipatannya ada 5, 10, 15, dan sebagainya. Nah, itu kita ambil yang 10 ya. Di sini berarti 2/5 kita kalikan dengan bilangan supaya menjadi 10 yaitu, ya betul sekali, 2. Ya, kita kalikan dengan 2. Nah, sekarang 2 kali 2 itu 4 per
5 kali 2, 10. Nah, 4/10. Bentuk desimalnya adalah, ingat tadi, 4 kita tulis dulu. Nah, 4 ini sama artinya dengan 4,0, komanya ada di belakang 4. Ya, per 10, berarti di sini nolnya ada 1. Berarti komanya maju sebanyak 1 langkah. Ya, berada di depan angka 4. Lalu di depan koma ada 0. Nah, berarti 2/5 ini bentuk pecahan desimalnya adalah 0,4. Oke? Baik anak-anak, bisa kita lanjutkan ya. Baik, semoga anak-anak tambah bisa dan tambah jelas. Oke, selanjutnya adalah untuk pecahan desimal yang akan diubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah kita harus mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan yang penyebutnya 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Lalu, untuk langkah yang kedua, sederhanakan pecahan yang diperoleh tadi. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya. Baik, untuk contohnya adalah 0,68. Ya, ingat ya, cara membacanya ya anak-anak ya. 0,68. Nah, ini kita buat pecahan biasa terlebih dahulu. 0,68 itu sama saja dengan 68 dibagi 100. Ya. Oke, ingat ya, di belakang koma ada 2 angka, berarti ini per 100. Ya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita sederhanakan 68/100 ini. Nah, di sini kita akan bagi dengan bilangan 4. Kita coba dulu ya. Oke. Kita bagi dengan bilangan 4. 68 dibagi 4. Itu ada 17 per 100 bagi 4 ada 25. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat 17/25 ini apakah bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama? Baik, tidak ya. Berarti cukup sampai di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, berarti 0,68 ini bentuk pecahan biasanya adalah 17/25. Ya, semoga sampai di sini anak-anak menjadi lebih paham ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya, kita akan mengubah pecahan desimal ke bentuk persen dan sebaliknya. Nah, anak-anak, coba anak-anak kita akan membahas yang pertama adalah kita akan mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen terlebih dahulu. Ya. Langkahnya adalah kita harus mengubah pecahan desimal itu menjadi pecahan biasa. Lalu kita jadikan pecahan berpenyebut 100. Dan langkah yang terakhir adalah pecahan yang diperoleh kemudian diubah ke dalam bentuk persen. Nah, di sini akan Bumia contohkan. Contohnya yang pertama adalah 0,6. Nah, 0,6 ini bentuk pecahan biasanya adalah 6/100.
10. Ya. Di belakang koma ada 1 angka, berarti ini per 10. Ya. Baik, sekarang kita buat supaya menjadi penyebutnya 100. Nah, dikalikan berapa ya anak-anak supaya menjadi per 100 ini? Ya, betul. 6/10 ini kita kalikan dengan 10. Ya, supaya penyebutnya 100. Nah, coba kita kalikan. 6 kali 10 adalah 60. Lalu per 100. Nah, sekarang kita sudah melakukan langkah yang pertama, menjadikan pecahannya itu berpenyebut 100. Sekarang kita lanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu kita ubah menjadi bentuk persen. Berarti di sini adalah 60%. Ya. Nah, anak-anak, semoga kalian paham ya sampai di sini ya. Baik, kita akan melanjutkan untuk contoh yang kedua. Kita akan melihat contoh yang kedua, 0,325 ya. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini berarti 325 per 1000. Ya, per 1000. Nah, ini anak-anak ingat ya, di belakang koma ini di sini ada 3 angka ya. Maka ini per 1000. Nah, kemudian kita ubah supaya pecahan tersebut berpenyebut 100. Nah, kira-kira ini kita harus mengalihkan atau membagi ya anak-anak. Ya, betul sekali. Kita harus membaginya supaya menjadi 100. Dibagi 10 ya. Atas juga dibagi 10. Nah, kita lihat 325 dibagi 10. Nah, anak-anak masih ingat ya, 325 bagi 10 itu sama saja dengan 325 per 10. Ya, berarti kalau dalam pecahan desimal itu 32,5. Oke. Per 100. Nah, sampai di sini kita lanjut. 32,5 ini kita tulis dalam bentuk persen. Ya, per 100 itu artinya persen ya. Itu contoh yang kedua. Sampai di sini semoga anak-anak paham ya. Baik, kita akan melanjutkan untuk berikutnya mengubah persen ini menjadi pecahan desimal. Ya, pecahan desimal. Langkahnya yang pertama, kita akan mengubah persen tersebut menjadi pecahan biasa. Lalu yang kedua, kita akan mengubah pecahan yang kita peroleh tadi ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, di sini Bumi akan berikan contoh soalnya. Di sini yang pertama ada 44%. Nah, untuk yang pertama, ubahlah persen menjadi pecahan biasa. Nah, bentuk biasanya adalah 44 per 100. Ya. Lalu, kemudian kita ubah ke desimal. Nah, di sini per 100 ini berarti angkanya ada, nolnya ada 2. Berarti ini 44, komanya maju 2. 1, 2. Berarti di depan angka 4, lalu depannya itu masih ada 0. Ya. Jadi 44%
itu bentuk pecahan desimalnya adalah 0,44. Oke, supaya lebih jelas lagi, akan Bumia berikan untuk contoh soal yang kedua, 30%. Baik, 30% ini bentuk pecahan biasanya adalah 30/100. Betul sekali. Nah, lalu kita buat ya 30 ini ya per 100, berarti komanya dari belakang angka nolnya ini maju sebanyak 2. 1, 2, berarti di depan angka 3 lalu ada 0. Nah, berarti 30% itu bentuk pecahan desimalnya adalah 0,30. Seperti itu anak-anak. Semoga kalian dapat jelas ya, dapat memahami untuk macam-macam atau bentuk-bentuk pecahan dan juga cara mengubah pecahan itu menjadi bentuk persen, menjadi bentuk desimal, dan sebaliknya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Dan juga anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia.